Sai memberitahu Virat bahwa kau akan mendapatkan satu lado saja. Virat berkata aku ingin semua kotak. Sai berkata oke, aku akan makan ini. Dia memintanya untuk memberi dan mencoba untuk mendapatkannya. Mereka jatuh di tempat tidur bersama. Sai bertanya apakah kau baik-baik saja. Dia memegang tangannya dan mencoba untuk lebih dekat dengannya, tetapi kemudian memakan lado di tangannya. Momen romantik mereka dimulai, kemudian Sai berkata kamu jahat. Virat berkata ya, orang jahat. Dia berkata aku terluka, tetapi aku seorang polisi. Sai berkata kamu sangat jahat. Virat berkata yang manis menjadi lebih manis di tanganmu. Sai mengambil kotak dari sana. Di sisi lain Paki merasa terancam tentang Sai dan ingat Virat memihak Sai. Virat tertarik pada Sai dan tidak melihat orang lain. Sai juga memberi tempat untuk dirinya sendiri dalam hidupnya. Apa yang harus aku lakukan? Dia pikir Virat perlu minum obat sekarang. Aku harus memberinya dan membuatnya menyadari tentang pentingnya aku. Sai keluar dari kamar mandi dan menyeka rambutnya. Virat mengaguminya. Dia mengeringkan rambutnya dan hendak mengikat rambutnya. Virat memintanya untuk membiarkannya terbuka. Sai memintanya untuk berkonsentrasi pada buku. Virat mengatakan apa yang harus dilakukan ketika kenyataan lebih indah dari cerita. Dia menceritakan sebuah puisi yang memuji kecantikannya dan mendatanginya. Sai tersenyum malu-malu. Dia membebaskan rambutnya. Musik dimainkan. Virat berkata aku membawa hadiah untukmu. Sai bertanya hadiah apa? Virat berkata terima kasih hadiah untuk apapun yang telah kamu lakukan untuk keluargaku dan aku. Sai bertanya apakah kamu membawa sari maka itu tidak akan berguna, karena aku tidak memakainya. Virat berkata itu bukan sari, aku telah memikirkan hadiah ini dengan hati-hati. Sai berkata kamu hanya memberitahu dan tidak memberi. Virat memintanya untuk menutup matanya dan berpikir bagaimana cara memberitahumu bahwa aku telah jatuh cinta padamu, tidak lengkap denganmu dan berterima kasih padanya karena telah datang dalam hidupnya dan untuk melengkapinya dari tidak lengkap. Virat terus menggagumi Sai. Dia mendekati Sai untuk menciumnya, tepat saat itu Paki datang dan terkejut melihat Virat hendak mencium Sai. Sai bertanya apakah ini kejutanmu? Virat berkata tidak Sai. Aku tidak tahu Paki akan datang ke sini tanpa mengetuk pintu. Paki berkata maaf. Sai bertanya mengapa kau meminta maaf dan berkata kau terbiasa untuk tidak mengetuk pintu. Virat berkata seharusnya Paki mengetuk pintu. Paki berkata bahwa aku memiliki pekerjaan penting jadi aku datang dan berkata maaf. Jika aku tahu bahwa momen pribadimu terjadi di sini. Sai berkata momen pribadi. Kamar suami istri adalah ruang pribadi kami, tetapi kamu tidak mengerti. Namun aku tidak terkejut dan kemudian berkata kau tidak bisa mengerti karena kau tidak bisa menghabiskan satu malam pun dengan suaminya. Mata Paki berkaca-kaca. Virat berkata Sai kau tidak bisa menghina Paki seperti ini. Sai berkata aku tidak bermaksud menghinanya, aku mengatakan yang sebenarnya. Paki berkata aku memiliki beberapa pekerjaan penting dan pribadi dengan Virat. Sai bertanya pekerjaan penting dengan suamiku di ruang ini. Paki berkata aku tidak mengatakan ini. Sai bilang kamu mengisyaratkan pekerjaan pribadi. Aku tidak suka mencampuri urusan pribadi orang lain, tidak tahu bagaimana kamu bisa melakukannya. Jadi akan keluar. Virat memegang tangan Sai dan mengatakan aku yakin Paki dapat memberi tahu di depanmu. Paki mengatakan aku mendapat surat dari bank dan mereka ingin aku menambahkan calon wakil untukku. Virat mengatakan demikian. Paki mengatakan aku berpikir untuk memberikan namaku sebagai wakil untukku. Sai dan Virat terkejut. Virat bertanya mengapa kau ingin memberikan nama aku. Paki mengatakan siapa lagi yang aku kenal dari keluarga ini. Sai mengatakan yang aku tahu bahwa suami istri, saudara laki-laki, saudara perempuan dapat menjadi wakil. Paki mengatakan tidak ada aturan seperti itu. Sai mengatakan kau dapat menjadikan siapapun sebagai wakil untukmu dan ada banyak orang di rumah. Paki bertanya kau keberatan dengan hal kecil. Virat mengatakan itu bukan hal kecil, kau tidak dapat menjadikan aku sebagai wakilmu, karena aku tidak memiliki hak atas Anda. Dia memintanya untuk memberikan nama ibu dan ayahnya atau memberikan nama Sampora nanti ketika dia kembali.
Paki mengatakan aku hanya meminta tanda tanganmu dan bukan hidupmu. Virat mengatakan aneh jika kau ingin menjadikan aku calon dan menyarankan dia untuk menambahkan nama Mansi. Paki mengatakan oke, aku akan menolak otoritas bank. Sai memintanya untuk tidak memeras Virat secara emosional dan memintanya untuk bertanya pada dirinya sendiri mengapa dia ingin menjadikan Virat sebagai calonnya. Jika sesuatu terjadi padamu, maka apakah Virat memiliki hak atas uangmu? Paki mengatakan aku tidak berbicara denganmu. Sai mengatakan kau termasuk orang yang beruntung, yang memiliki ibu dan ayahmu. Tidak ada yang dapat memiliki hak lebih atas dirimu daripada orang tuamu. Sai mengatakan aku tidak memiliki orang tua dan kalian berdua dapat memahami rasa sakit itu. Virat mengatakan ya, aku tidak dapat memahami rasa sakitmu, tetapi kau dapat berbagi rasa sakitmu. Paki terkejut melihat Virat hanya melihat rasa sakit Sai. Sai mengejeknya karena datang ke kamar tidur mereka larut malam. Paki mengatakan aku datang untuk meminta bantuan dari Virat. Virat meminta Paki untuk mengerti apa yang ingin dikatakan Sai. Paki mengatakan kamu tidak ingin membantu aku akan melihat apa yang harus dilakukan. Sai bertanya apakah ini pekerjaan penting kamu dan pribadi kamu. Paki mengatakan ya. Mengapa kamu bertanya? Sai bertanya mengapa kamu tidak bisa menunggu sampai pagi dan bertanya apakah kamu ingin menyerahkan tanda tangannya sekarang. Tidakkah kamu tahu bahwa Virat ingin beristirahat sekarang? Virat berkata Sai benar, karena pekerjaanmu tidak mendesak, kamu bisa menyerahkan dokumenmu besok pagi. Paki meneteskan air mata. Virat bertanya mengapa kamu menangis. Paki pergi dari sana. Sai memberitahu Virat bahwa saat aku pergi, kau akan punya banyak waktu untuk bersama sahabatmu Paki. Kau harus bertanya mengapa dia masuk kamar kita tanpa mengetuk pintu. Sai mulai menirukan gaya bicara Paki membuat Virat tertawa. Sai meminta untuk memberinya hadiah yang dia bicarakan sebelum Paki datang. Virat mengatakan aku tidak punya hadiah apapun. Sai meminta untuk tidak bercanda dan mencarinya di mana-mana. Apa kau telah menyimpan hadiahnya dengan aman dan akan memberikannya padaku pada waktu yang tepat? Baiklah aku akan pergi untuk membawa susu kunyit untukmu. Virat pikir dia marah sepanjang waktu dan mengancam akan meninggalkan rumahnya, berdoa kepada Tuhan untuk membuatnya lupa bahwa dia harus pergi begitu aku sembuh karena aku tidak tahu untuk mengatakan padanya bahwa aku sekarang sangat mencintainya. Omkar berkata aku tidak dapat mengerti bagaimana Bhavani dapat menerima Devi dan Pulkit dengan ide dari Sai. Ninat berkata itu adalah sifat seorang ibu dan bahkan Bhavani adalah manusia. Omkar berkata bahwa Sai yang akan memenangkan hati Bhavani suatu hari nanti. Bhavani berjalan ke Sai dan mengatakan aku seharusnya tidak berpikir bahwa kau memenangkan hatiku dengan tindakanmu hari ini, tetapi aku senang atas apa yang kau lakukan untuk Devi. Sai terkejut bertanya apakah Bibi berbicara denganku. Bhavani bertanya siapa lagi yang ada di sini. Sai mengatakan aku berpikir Bibi berteriak marah pada awalnya tetapi kemudian terkejut mendengar Bib memujiku. Bhavani berteriak marah padanya. Sai memberitahunya aku sedang menyiapkan susu untuk Virat dan kunyit untuk Bibi, menawarkannya dan mengatakan itu akan menenangkan tenggorokanmu. Bhavani lebih marah berpikir Sai selalu meningkatkan tekanan darahku. Keesokan paginya, Virat bergabung dengan keluarga untuk sarapan. Bhavani bertanya bagaimana keadaannya sekarang. Dia mengatakan lebih baik dari sebelumnya. Bhavani berdoa kepada Tuhan untuk kesehatannya yang lebih baik. Paki masuk dan memberitahu Bhavani bahwa dia akan keluar. Bhavani mengatakan bahkan Virat akan keluar dan akan mengantarnya. Kemana dia pergi? Paki mengatakan rumah orang tuanya. Bhavani bertanya kepada Virat apakah dia akan mengantar Paki. Virat mengatakan ya. Karisma berpikir Paki mendapat kesempatan untuk bersama Virat. Paki mengatakan aku akan pergi sendiri. Sonali mengatakan kau harus pergi dengan Virat. Ashwini mengatakan mengapa kau memaksa jika Paki tidak ingin pergi dengan Virat. Virat mengatakan rumah Paki berada di jalan menuju rumah sakit, jadi aku tidak keberatan mengantarnya dan pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Paki berpikir Sai pasti sudah kuliah, jadi aku bisa menghabiskan waktu dengan Virat. Dia bertanya pada Virat apakah mereka bisa pergi sekarang juga.
Virat menelepon Sai dan mengatakan mereka akan mengantar Paki pulang dalam perjalanan ke rumah sakit. Sai memberitahu Paki bahwa dia tidak bisa membiarkan Virat pergi sendiri untuk pemeriksaan. Kita akan mengantarmu jika kau tidak keberatan. Paki dengan cemburu pergi sambil berkata dia akan pergi besok karena orang tuanya sedang pergi. Sonali berkomentar, Ashwini meminta Virat untuk mengunjungi kuil karena dia sembuh berkat rahmat Tuhan. Virat dan Sai pergi. Bhavani berpikir tidak tahu masalah apa yang Sai miliki dengan Paki. Virat dan Sai tiba di rumah sakit. Pulkit menelepon Sai untuk mengetahui kesehatan Virat. Sai mengatakan Virat baik-baik saja dan bertanya tentang Devi. Pulkit mengatakan Devi sangat senang setelah ibunya memanjakannya dan berharap Harini juga menerima Devi seperti Bhavani. Sai mengatakan jika Tuhan menghendaki, Harini akan segera menerima Devi. Sai memberitahu Virat apa yang dikatakan Pulkit dan menjadi tegang. Dia bertanya alasannya. Dia mengatakan Harini. Dia bertanya mengapa Harini tidak mengunjungi mereka kemarin. Sonali bertanya pada Karisma apakah kau menyiapkan makan siang. Karisma mengatakan iya dan menunjukkan hihdi dan buah-buahan. Sonali bertanya mengapa kau menyiapkan makanan puasa. Paki masuk untuk makan siang. Karisma mengatakan banyak hal berubah di sini. Menantu favorit Bibi Bhavani juga berubah dan sekarang Sai adalah menantu favoritnya, jadi aku menyiapkan makanan favorit Sai. Bhavani masuk dan bertanya apakah makan siang sudah disiapkan. Karisma mengatakan karena Sai pergi bersama Virat ke rumah sakit, aku melakukan pekerjaan Sai. Paki menyajikan makanannya dan mengatakan itu adalah pilihan menantu favoritmu. Bhavani mengatakan aku pikir benar, bahkan aku ingin makan makanan yang lebih ringan sepertimu. Paki mengatakan aku sedang berbicara tentang Sai kesayangan Bibi dan pikiran kalian cocok. Sai memberitahu Virat ada masalah antara Harini dan Devi. Pulkit meneleponku beberapa hari yang lalu untuk menyelesaikan pertengkaran mereka. Harini tidak ingin menerima Devi sebagai ibu karena persepsinya tentang seorang ibu sangat berbeda. Bhavani bertanya siapa yang memberitahumu ini. Paki mengatakan Karisma mengatakan bahwa pilihan Bhavani telah berubah dan Sai adalah menantu kesayangannya sekarang. Karisma menjadi tegang. Bhavani bertanya pada Karisma mengapa kau mengatakan demikian. Karisma dengan gugup mengatakan setelah apa yang terjadi kemarin, aku merasa menantu kesayangan Bibi adalah Sai dan bukan Paki. Bhavani berteriak mengapa dia berpikir begitu. Paki mengatakan setelah kejadian kemarin, itu jelas. Bhavani berteriak bahkan Omkar berpikir sama, aku tidak menganggap Sai sebagai menantuku.